Halo, selamat bergabung di Mega Series YT. Kita akan bahas lagi Magic 5 episode hari ini. Sebelumnya Irsyad, Dika, Gibran berhasil temukan sesuatu di dekat pondok pesantren itu. Semua santri pun jadi kepo terhadap apa yang dilakukan oleh mereka bertiga. Mereka semua pun lantas kaget saat melihat Irsyad, Dika, dan Gibran menemukan sebuah kaleng di dalam tanah itu. Belum sempat mereka membuka kaleng itu, tiba-tiba Ustadz Doni dan Ustadz Dion merasa heran dengan apa yang dilihat oleh santri-santri itu. Melihat Irsyad, Dika, dan Gibran temukan sesuatu, Ustadz Doni dan Ustadz Dion pun bertanya pada mereka apa yang mereka temukan. Ustadz pun tanyakan pada Irsyad apa yang berada di tangan Irsyad. Irsyad jelaskan kepada Ustadz jika mereka tak sengaja mencangkul dan temukan kaleng itu. Ustadz Dion pun lantas membuka kaleng itu. Ternyata kaleng itu sudah terkubur lama. Dan Ustadz pun menemukan barang-barang milik Fadli. Sepertinya Fadli adalah salah satu santri yang pernah belajar di pondok pesantren Al-Mahfuz. Irsyad dan teman-temannya merasa kepo siapakah itu Fadli. Mereka pun berpikir jika Fadli ada hubungannya dengan sosok santri gaib. Irsyad dengan keahliannya itu mencari informasi yang lebih lengkap di internet. Mereka pun semua kaget menemukan sebuah profil yang bernama Fadli. Mereka pun berpikir jika kaleng itu milik orang yang ada di profil internet itu. Jiwa kepo Irsyad pun semakin memuncak, ingin tahu lebih soal Fadli. Gibran, Irsyad, dan Dika pun kepikiran untuk memeriksa CCTV pondok pesantren. Irsyad sepertinya di episode hari ini meretas dan memeriksa CCTV pondok pesantren secara diam-diam. Mereka pun temukan jika ada santri laki-laki yang terekam CCTV sedang kabur meninggalkan pondok. Mereka pun merasa curiga, jangan-jangan Fadli yang selama ini menakuti anak-anak santri agar Fadli bisa masuk dengan bebas ke pondok pesantren itu. Semoga saja sosok santri gaib bisa terpecahkan hari ini. Sementara itu, Aisyah pun terlihat bicara lagi bersama Raisya. Sepertinya Aisyah menemui Raisya untuk minta maaf secara langsung kepada Raisya jika Aisyah tak sengaja melukai kepala Raisya. Aisyah pun merasa bersalah kepada Raisya. Raisya pun minta Aisyah tenang sambil memegang tangan Aisyah. Raisya minta Aisyah tidak merasa bersalah atas kejadian di sawah itu, karena saat ini Raisya baik-baik saja dan tak kenapa-napa. Aisyah pun lantas kaget saat Raisya menyentuh tangannya. Aisyah pun mengucap istighfar. Raisya pun jadi ikutan mengucapkan istighfar, kaget melihat Aisyah. Aisyah pun mencoba menghentikan Raisya dengan tangannya, karena Aisyah melihat Raisya begitu refleks dekat-dekat kepada Aisyah. Aisyah pun berkata kepada Raisya jika Raisya telah menyentuh tangannya dan tidak muhrim. Raisya pun merasa kaget tak sengaja melakukan itu. Raisya pun minta maaf kepada Aisyah. Aisyah minta Raisya tak mengulangi lagi perbuatannya. Sementara itu, anak buah Bu Miranda pun menghubungi Miranda jika anak buahnya sudah temukan Aisyah sendirian. Miranda merasa senang sekali dan minta anak buahnya untuk menyingkirkan Aisyah. Namun untung saja saat itu Abi Fajar melihat orang itu akan mencelakai Aisyah. Abi Fajar pun lantas bertarung menghadapi preman itu, dan Abi berhasil mengalahkan anak buah Bu Miranda. Namun sayangnya, anak buah Bu Miranda pun berhasil kabur. Namun Abi temukan sebuah foto Naura yang jatuh dari saku preman itu. Abi Fajar pun lantas menemui Raisya. Abi ceritakan jika ada orang yang ingin mencelakai Aisyah. Dan Abi katakan kepada Raisya jika Abi temukan foto Naura dari preman itu. Abi pun merasa jika orang yang jahat itu ingin mengincar Naura, namun karena Aisyah mirip dengan Naura, Aisyah yang jadi sasarannya. Raisya pun berjanji kepada Abi
akan mencari orang yang akan mencelakai Aisyah.